Halo, apa kabar Noiser? Ketemu lagi bareng gue 11 Noise. Dan seperti biasa ya, dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 9 ada live Instagram interview. Dan malam hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama sebuah band punk yaitu Subways. Nah, kira-kira kita nanti bakal nyambungin dulu ya koneksinya sama Instagram, salah satu akun Instagram personilnya sama mereka, dan nanti kita bakal tahu nih seperti apa sih musik mereka dan bagaimana sih pergerakan mereka selama ini, sejak kapan mereka terbentuk dan lain sebagainya. Sebenarnya gak seret-seret banget sih, tapi ya pastinya namanya juga interview ya, ada yang bertanya dan menjawab. Oke, ini gue juga masih nunggu bergabungnya kalian. Halo, ini oke, ini akunnya udah bergabung, berarti ini tinggal gue invite ya. Oke, ini dengan akun Instagram kaum kusam. Oke, untuk Subways ini udah gue invite, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang band Subways dan juga pergerakannya dan kegiatan dan lain sebagainya. Siapa tahu banyak juga mungkin di luar sana teman-teman yang belum terlalu banyak tahu tentang band satu ini. Jadi kita kenalan nih ya. Di program ini, di program interview ini kita bakal kenalan sama Subways. Di ini episode ke-13. Ya, kita udah ada 13 episode ya, udah ada 13 narasumber yang diwawancara di program live interview Instagramnya Blast Noise media.id. Itu kalian semua yang belum follow, jangan lupa di follow, nanti pasti gue follow back. Oke, ini untuk akun Instagram Kamu Kusam udah gue invite ya. Oke, batal ternyata. Oke, kita coba lagi. Oke, kita bakal menghubungi Kamu Kusam untuk lanjut kita ngobrol-ngobrol ya bersama dengan Subways. Oh, selamat malam. 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 Oke, ini Malam. belum kelihatan muka-mukanya nih. Gimana ya caranya nih? Udah. Oke. Iya. Oh. Oke, ini cuma sendirian aja nih. Saya sendiri. Oke, ini sendiri aja ya. Berarti Iya. ini kalau di bed posisinya sebagai apa nih, Mas? Saya di posisinya ya, sendiri ya. Halo? Agak kresek-kresek ya suaranya ya. Iya. Itu bisa gini aja deh. Nah, Oke. iya. Sebagai apa posisinya tadi katanya? Sebagai vokal saya. Oh, vokalisnya Subways ya. Iya betul. Boleh kenalan nggak? Namanya siapa nih? Oh ya, nama saya asli saya Freddy. Kalau Mas nama Denny ya. di Freddy. Oh, Freddy. Oke, sorry. Iya. Freddy dengan Mas Freddy. Iya Oke. betul. Oke, berarti di Subways ini sebagai vokalis ya. Iya betul. Kalau boleh tahu nih, karena kebetulan jujur saya pribadi belum pernah dengar kan lagunya Subways. Subways itu sendiri genrenya lebih ke apa sih? Punk apa nih, kan banyak nih kalau punk ya subgenrenya. Kalau saya sendiri sih bilangnya ropang ya. Apa? Ropang. Raw punk. Oh, Oke, itu bisa digambarin nggak, maksudnya raw punk itu maksudnya kayak gimana tuh? ya kalau dibilang seperti apa ya, punk rock lah ya. Tapi lebih musiknya lebih nggak ada irama lah gitu lah. Acok gitu kan. Seperti kayak model-model disorder gitu. Dia Oke. lebih pengembangannya pada hardcore punk ya gitu. Oh gitu. Oke. Jadi lebih ke apa musiknya ya Subways itu sendiri gitu mungkin ya, karakteristik Iya sendiri ya. betul. Oke. Sebenarnya Subways ini ada berapa personil sih, Mas? Kalau boleh tahu? Saya itu sebenarnya berlima, yang satu ini tinggal berempat. Nah, Oke. itu yang satu gitaris saya di Bali, yang satu di Jakarta, gitu. Mereka sudah Oh, bekerja semua, gitu. oh mencar-mencar ya. Iya, betul. Tapi kalau sampai sekarang ini masih aktif atau mungkin ada karena berjauhan jadi apa vakum dulu atau gimana?
masih sih, masih gitu, masih aktif. Rencananya juga mau ngeluarin album yang ketiga dan keempat ini, cuma tertunda sama pandemik ya, Oh, begitu. oke, berarti udah ada 3 album ya sebelumnya ya? Dua. Oh, 2. Heeh. Oh, ini mau lanjut ketiga sama keempat nih, mau bikin Iya, sekaligus iya, gitu, barengan. iya. Oh. Jadi single sama album gitu. Oke, ini kalau Subway sendiri tuh terbentuknya dari tahun berapa sih, Mas? Kalau mulai totalnya itu semenjak mengikuti kompilasi Stone Support kedua deh. Itu sekitar Tahun tahun berapa tuh? 98, Oh, 98-an ya. 98. Mulai, Oke, iya, sembilan puluh mulai apa ya, berkontribusi di dunia musik punk saya gitu. delapan. Oh, oke, berarti dari 98. Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, Oke. Berarti yang 2 album sebelumnya ini EP atau full album atau gimana tuh? full album. Yang pertama Full itu, album. oh iya, terdiri 14 lagu di Mhm, bawah naungan Movement Record yang judulnya Fight and Against. mhm, Tuh di M013 ya. mhm, M013, 08 saya lupa. Terus kemudian masuk lagi album kedua di Realities of Life, masih di Movement Record gitu. Dan mmm, ikut kompilasi itu udah Siwan Sipot pertama, terus kemudian debut Trooper, kami buat sendiri. mhm, Ya karya-karya anak Tenggaring lah ya gitu. Dead Capitalist bikin satu kompilasi namanya Debut Trooper, itu kami ikut. Di situ ada Error X, ada mhm, Disobedient, ada band-band Jakarta yang lainnya. Terus kemudian ikut juga kompilasi, ya kan, Stay Together yang waktu itu dirilis sama Colons Record. Dan kemarin ini terakhir ikut kompilasi Hantam Rata mhm, yang volume ke-5 gitu. mhm. Iya. Dan Oh, satu masih ikut lagi, juga ya? Masih ikut. ikut kompilasi juga itu Iya, terakhir tahun berapa kemarin tuh? terakhir ini tahun ini 2023 ya lagi dirilis itu. 2023. Nah, itu kan Hmm. ada personil yang lagi ada di Bali nih ya. Nah, itu Hmm. gimana tuh untuk produksi lagu apa memproduksi lagunya tuh apakah melalui file, kirim-kiriman file atau gimana? Atau yang di Enggak Bali sih, nyempetin ke Jakarta? iya datang ke Jakarta. Oh, datang ke Jakarta. Oke, luar Iya, biasa. Oke, untuk nyelesain satu lagu itu ya. iya, iya. Kalau yang kemarin tuh kompilasi kan kita punya masternya ya, kirim master aja Mm-mm. gitu. Yang terakhir Hmm. tuh yang hantam-hata itu begitu. Oh gitu. Hmm. Nah itu kalau misalkan untuk nanti nih nextnya ke album ketiga keempat yang tadi Mas Freddy bilang kan lagi Hmm. mau bikin itu, kira-kira konsepnya itu akan seperti apa sih? Akan berbeda gak sih dengan album sebelumnya? Ya masih sama gitu. Cuman ada apa ya, ada sedikit lebih berbeda dengan yang lain, berbeda dengan album sebelumnya gitu. Oke, masih dengan Hmm. format kaset juga ya rencananya? Atau mau bikin CD? Pengennya, insya Allah sih pengennya kaset sama CD gitu. Oh gitu, ada kaset, ada Hmm. CD gitu ya. Udah kepikiran belum kira-kira label mana nih yang bakal dipilih untuk ngerilis album berikutnya dari Subways? Kalau yang kalau saya pribadi sih ya yang bisa apa ya, memberikan satu keuntungan bersama lah gitu kan, Hmm, sama-sama masalah pemasaran. Cuman pengennya sih ya mengikuti album satu dua yang album yang sebelumnya begitu. sama Movement Records ya? Iya, iya maunya begitu. Maunya masih Ini tetap ya, sama Movement ya, Records. iya. Makan kalau Heeh. memang ada yang menawarkan atau mencoba merilis ataupun membuat rekod sendiri, ya enak kenapa enggak gitu loh. Yang penting kesepakatannya sesuai ya, Iya, kesepakatan iya, bersama ya. iya Wah, luar betul. biasa. Nah, kalau kalau materi sendiri gimana nih? Kalau kan tadi katanya tertunda karena pandemik ya. Iya, Berarti sudah ada materi yang udah disiapin dong. iya. Sebenarnya yang ketiga keempat ini materi-materi sebelumnya, sebelum pandemi itu ya udah ada ya kan. Cuman ya mau udahlah jadiin aja lah tiga empat, udah bikin EP, single, udah itu, Hmm. selebihnya tinggal ya bikin mini-mini album itu, dari berapa album dibikin jadi berapa lagu, jadi berapa album, itu aja. Mhm. Hmm. Oke. Nah ini kan apa namanya? Apa kalau untuk formasi gimana? Formasi masih tetap seperti yang dari awal atau udah ada pergantian formasi beberapa kali? Kalau kami ini udah dua kali ya, dari yang 5 jadi 4 ya kan.
gitu, yang bassnya keluar ya kan, tinggal tadi kan kita dua ya, terus kemudian yang bassnya keluar tinggal kami berempat gitu. Oh, berarti udah 2 kali ganti formasi nih ya. Oke, nah itu kalau misalkan boleh tahu nih kayak eh, Mas Freddy ini kan dari awal tahun 98 nih ya udah ngebentuk Subway, sampai sekarang juga lagi mempersiapkan materi untuk album baru. Apa sih yang bikin Mas Freddy itu masih kepikiran untuk tetap ngeband, tetap eksis di skena punk ini, apa sih yang jadi acuannya? Kenapa ngerasa masih harus tetap ngeband? Apa? Ya kalau saya sih punk itu ya bagian dari kehidupan saya aja ya, bukan hanya sekedar yang sisi positif tapi sisi yang negatif, bukan sisi negatif tapi positif juga saya memberikan gitu. Saat ini ya makanya dibilang Subway itu bagian kehidupan saya lah kan, sebagai kehidupan anak-anak begitu. Gitu. Jadi ya, udah menjadi gaya hidup gitu ya? Iya gitu. Oke. Jadi maksudnya punknya itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dikasih contoh gak misalnya itu apa? Ya sebenarnya sih penerapannya ya kayak misalnya ada bilang DIY ya, lakukan sendiri. Sebenarnya itu lakukan sendiri itu dari kita kecil sampai kita besar sampai kita menikah sudah dilakukan sendiri. Cuman kita tuh DIY itu ya kita lakukan sendiri, membuat kaos, sablon dan lain sebagainya, membuat acara bersama teman-teman, itu aja sih sebenarnya kita terapkan. Tanpa harus ada kita ada istilahnya ada bantuan dari orang lain, dari tanpa ada sponsor gitu ya? Ya betul, itu seperti itu. Oke. Jadi tetap akan mempertahankan dengan cara DIY seperti itu ya? Ya betul. Oke, kalau menurut Mas Freddy sendiri tentang mungkin dari skena punk ya, kita bicara skena punk untuk yang saat ini gimana nih untuk teman-teman? Mungkin kan banyak banget ya sekarang generasi baru nih, band-band punk baru gitu kan yang nggak kalah hebatnya gitu. Kira-kira kalau Mas Freddy sendiri memperhatikan pergerakan yang sekarang itu gimana sih Mas? Apakah mereka masih tetap dengan pakemnya sebagai anak punk yang DIY atau sudah mulai ada pergeseran nih kalau menurut Mas Freddy? Sebagai salah satu orang lama nih ya di skena punk. Sebenarnya sih lama enggak ya. Enggak juga masih ada yang lebih lama-lama lagi lah daripada saya. Cuman saya tuh ya saya sendiri aja, kalau saya bilang ada banyak perubahan lah ya gitu. Dengan penerapan DIY mereka sudah lebih maju daripada yang sebelum-sebelumnya, apalagi dengan tumbuhnya band-band ya kan. Yang saat ini boleh bilang usia muda dengan teknik dan musik yang gimana, udah di luar dengan udah sama seperti band-band yang dari luar lainnya gitu loh. Itu saya rasa udah satu bentuk kemajuan dari komunitas punk ya. Saat ini juga banyak ya kan komunitas-komunitas punk di Jakarta ini. Nggak seperti sebelumnya kan, sangat sulit kita untuk mendapatkan satu informasi ya kan. Terus kemudian kita untuk menjalin pertemanan udah dulu sama sekarang berbeda. Sekarang udah kita pertemanan dimanapun udah bisa lah ya. Makanya ada seperti media-media medsos ya gini, udah bisa kita dimanapun kita saling berkenalan ya kan, silaturahmi gitu lah. Udah lebih mudah ya. Iya betul. Kalau dulu kita dapat satu kaset itu aja kita mesti ngopi, ya kan, kita nyari keliling dapat satu informasi. Sekarang ganti-gantian dimanapun kembali kepada diri kita sendiri aja ya kan, mau kemana arahnya, ya kan, bagaimana ininya, ya kan, ada visi dan misinya ke depannya bagaimana gitu. Oke. Kembali lagi ke Subway nih, dari untuk Subway sendiri untuk musiknya ada influence gak sih Mas? Band tertentu gitu, entah itu dari band lokal atau mungkin band luar gitu yang jadi influence di Subway itu kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri lebih cenderung pada Pistol ya, kayak Solder, ya kan, Farukers sama Desert itu. Farukers juga ya? Iya, UK band-band UK itu lebih enak gitu. Oke. Jadi emang biasa dari dulu dengerinnya band-band kayak gitu ya, band-band UK ya? Iya. Kalau yang sekarang ini nih, kan sekarang kan mungkin ya pastinya saya yakin Mas Freddy juga masih ngikutin ya, maksudnya pergerakan teman-teman yang generasi baru nih. Ada gak satu band baru yang bener-bener buat Mas Freddy nih kayaknya, wah ini keren nih, tapi band baru nih, ada gak yang diperhatiin sama Mas Freddy untuk sekarang ini? Ada sih, ada sebagian lah ya, ada. Cuman saya lupa tuh ada band baru, kayak model-model seperti apa ya, kaspang itu udah banyak kok, banyak sekali yang kayak kemarin tuh acara Pen IC kan, tuh saya sangat salut sama panitianya tuh bisa menimbulkan band-band baru ya kan.
dengan keadaan yang ini bisa menampung, merangkul gitu. Ada sih seperti ada band Rakus ya, Rakus, terus kemudian kayak band juga First Blood gitu, itu juga saya suka begitu, enak musiknya. First Blood ya. Iya, iya. Dengan warna musiknya Skandinavian ya. Iya, saya suka tuh. Oke. Jadi memang benar-benar Mas Rudi masih ngikutin ya, masih pergerakan punk sampai Iya, generasi yang sekarang masih dilihat ya. masih. Oke. Kalau harapan dari Mas Freddy sendiri sebagai ya bisa dibilang mungkin seperti yang Mas Freddy bilang masih banyak yang lebih lama, tapi kan oke dibandingin sama generasi sekarang Mas Freddy lebih dulu lah ya di skena punk. Ada gak sih satu harapan dari teman-teman dari skena punk nih yang baru-baru, mereka tuh baiknya seperti apa sih dalam bermusik atau berkomunitas gitu? Ya, jangan lupa pertemanan aja lah ya. Jangan banyak malu untuk bertanya ya kan, belajar ya. Sama seperti kehidupan kita ya. Ya kalau pengen dikenal ya kita saling mengenal ya kan. Gitu. Jangan malu lah. Kita semuanya saling apa ya, ini bilang kalau saya pribadi nggak ada junior nggak ada senior, sama lagi selagi masih kita di punk sih ya, untuk satu kemajuan up the punk ya, punk for the punk and up the punk sih ya, itu bagi saya dari punk untuk punk jadi kemajuan punk gitu aja. Oh luar biasa, berarti benar-benar totalitas untuk di komunitas punk itu sendiri ya Mas Freddy ya? Ya, jadi kan kemajuan itu bukan hanya dari orang, tapi dari diri sendiri kita untuk mengenal, untuk mengkaji lebih dalam seperti apa sih, ya, ya, punk itu sebenarnya dari sisi negatifnya, dari sisi positifnya, ya, kita demi kita tahu. Tapi ya kita juga mesti tahu ya kan, kita punya budaya timur, bukan budaya barat ya kan, yang selebihnya bisa kita pilih, bisa terapkan di negara kita, pantas atau tidak, gitu aja. Oh, oke. Tapi kalau untuk Mas Freddy sendiri masih ini gak sih ngejaga masih sering silaturahmi nongkrong bareng gitu sama teman-teman yang sekarang-sekarang ini nih, yang anak-anak generasi-generasi barunya gitu. Masih suka ngumpul gak sih, Mas? Masih, saya kalau misal kayak ada event, ada acara ya saya nanya itu anak mana ya, gitu, siapa gitu ya. Nah, dari situ saya kenalan ya kan. Saya nonton acara, wah ini bandnya bagus ini. Ya, dari situlah saya untuk mengetahui komunitas yang baru itu ya setidaknya saya datang ke acara melihat ya kan gitu, saya beli tiket ya kan, saya bersosialisasi bersama teman-teman ya kan, menonton acara, ini band bagus nih ya kan, ini ada band baru nih ya kan, kayak seperti apa sih warna musiknya, enak juga nih ya kan, wah ini udah dibilang ini bakalan jadi musik masa depan gitu ya, punya satu cikal bakal tersendiri gitu ya kan, setidaknya itu memotivasi kita yang untuk lebih sama seperti dia, bukan berarti persaingan ya, setidaknya untuk menjaga eksistensi kan ya. Wah ini bagus sih bisa gini. Gitu. Berarti kebersamaan juga harus tetap dijaga ya, silaturahmi, kebersamaan. Betul. Gitu. Iya. Tapi kalau untuk ini personil yang lain kan sebenarnya di Jakarta ya, atau mungkin nggak sempat ikutan di live ini, tapi ada jadwal ketemuan yang masih rutin gitu Mas, untuk ketemuan atau ini. Kemarin sih saya sempat ketemuan sama teman-teman ya, cuma ketika keterbatasan saya kerja, mereka juga kerja, udah punya keluarga, ya setidaknya saya hanya bisa punya grup ya kan, grup band ya kan, kita ketemu di mana ya kan, dengan waktu yang singkat, dengan keadaan kita yang tidak seperti yang dulu. Kalau bilang kita nongkrong berjam-jam ya kan, ya, karena kan waktu itu kita masih tidak ada ikatan ya, tidak ada, misalnya nggak punya istri, nggak punya anak ya kan, nggak ada beban ya kan, waktu itu masih bebas. Sekarang kan kita yaudah, lebih pendewasaan lah ya ke bahasa ininya ya. Jadi udah mulai harus bisa atur waktu nih antara keluarga, band ya kan. Ya malah kadang-kadang itu satu masalah ya. Saya pernah cerita sih ya, ngobrol ya kan, gue nggak bisa, kamu punya istri gini, terus saya bilang kenapa ya orang lain bisa ya kita nggak bisa, pasti ada titik temunya dan ada solusinya kan. Oh ya. Gitu. Ya saya juga punya kerja ya kan, bahkan orang yang lebih hebat mempunyai satu posisi kekuatan juga dia masih sempatnya untuk bertemu teman ya kan. Iya betul. Walaupun hanya silaturahmi ya kan. Masa lo yang gitu yang apa sih kerja lo saat ini ya? Gue nggak nanya kerjaan lo, gue cuma minta kesediaan waktu untuk waktu uang kan, kita nggak ngelarang selagi bisa nongkrong ada ya sama, kita sama-sama ya kan. Saya kenal kamu sebelum kamu saat ini, saya lebih kenal kamu dulu daripada saya kenal kamu sekarang ini. Itu prinsip saya. Ya. Kembali lagi sebenarnya tidak niat ya. Iya,
Kalau lu sekarang misalkan seorang manajer, itu kan sekarang. Gue kenal lu sebelum lu jadi manajer. Gitu. Lu dulu sebelum nikah. Ya sekarang udah nikah, kenapa lu berubah? Ya kan bisa ngomong. Itu sih Oh, prinsipnya oke. aja. Tapi memang ternyata Gitu. hal seperti itu banyak ya, maksudnya ternyata memang banyak terjadi ya di band-band Iya. yang dari hampir semua komunitas sih kayaknya masalah itu jadi apa ya, jadi bukan masalah ya, tapi jadi pemicu, salah satu pemicu juga ya, jadi masalah juga akhirnya di band. Kalau udah nikah atau udah bekerja itu akan menjadi Iya. hal baru ya. Kesibukan sendiri. Iya. Sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan kan. Ya kalau memang udah nggak mampu ya keluar ya kan, mengundurkan diri. Jangan menunggu, tapi menunggunya nggak pas nih. Ya kan, kita mau maju menunggu dia jadi agak terhambat. Itu sih prinsip saya. Kalau lo emang lo nggak bisa, ya udah lo bilang mundur awal. Gue nggak bisa, gue masih mau jalan. Gitu. Betul. Walaupun cuman jadi berlima, tinggal 4, tinggal 3, ya udah gue jalan dengan orang yang baru, seiringnya jalan. Nah itulah makanya satu solusinya saya untuk bertahan untuk eksistensi, ya saya datang ke acara, berkenalan, terus kemudian dari situ saya bisa mengajak gabung ya kan. Ya istilahnya dengan usia muda dengan waktu yang luang, oke lah, masalah skill atau bagaimana ekonomi nggak jadi masalah bagi saya, itu urusan kedua. Penting berkomitmen, ayo inilah musik gua, inilah band gua, ya kan, kayak gitu kan, masing-masing bermusik seperti itu. Betul. Nah kalau tadi kan Mas Freddy bilang ada satu personil baru ya. Ya. Nah personil ya, gitu, baru ini kalau boleh tahu dia pemain apa, maksudnya dari seangkatan sama Mas Freddy dulu, orang lama atau mungkin dari orang baru nih? Enggak, ini dia sebenarnya gini, kami itu kan berawal dari Scanpunk sih. Nah, Scanpunk kami itu kan, jadi Sapu itu timbul dari namanya Dead Capitalis, The Bus Trooper. Nah, Dead Capitalis, The Bus Trooper itu kan dia komunitas Scan di Cengkareng. Ya, jadi Dead Capitalis itu terdiri dari 3, Fluid, Cengkareng, dan Tangerang. Nah, masing-masing kan punya satu wilayah itu punya band. Nah, dari orang-orang yang band-band yang udah vakum itu, yang masih mau band, ya itulah saya rekrut, saya ajak. Oke. Berarti yang seangkatan juga sama Sapways ya? Ya, sebenarnya sih ya sama lah. Yang penting dia pernah juga ikut bagian daripada scanan kami. Gitu. Oh iya. Cuman kan ya dia nggak punya band, terus kemudian bandnya vakum. Ya udahlah, yuk ikut bantuin ya udah. Berarti masih teman-teman lama juga lah ya? Iya betul. Ada kendala gak sih Mas Freddy ketika ada personil baru nih? Berarti kan ada penyesuaian dong gitu kan? Ada adaptasi lagi, nggak cuma masalah materi nih, tapi juga masalah ya personil satu sama lain. Itu ada kendala gak sih? Kalau untuk kendala, yang namanya satu sama lain enggak lah ya. Cuman dari sisi materi ya, mengikuti dia pola permainan, mengajarin lagi dari ulang ya kan, mengikuti ya. Kita sekarang kalau dia ngikutin kita mungkin lama ya, tapi kita ngikutin dia kan. Ya soal jalan-jalan, udah nih konsepnya begini, dasarnya kan ya lu tau bang musiknya kayak gini, udah tinggal lu ngembangin. Saya kan kalau di band kami nggak ada patokan luas begini, nggak, lu saya udah gitu. Bisa main musik udah, bisa tahu gini udah, tahu dasarnya udah, simpel aja kan. Iya benar-benar. Nah rencananya nih targetnya untuk tahun ini kapan nih Subways akan rilis apa nih? Rilis album terbarunya nih, kira-kira targetnya kapan nih? Tahun ini atau mungkin gimana? Tahun inilah, tahun ini. Ya? Gitu. Iya. Harusnya ini udah masuk kemarin Februari ya. Cuman karena ya di sananya itu yang main gitarnya itu banyak acara ya, banyak kegiatan, udahlah dulu. Ya kita kan mau bagaimana kan, ya namanya juga kita punya teman, punya kesibukan, kita ngagain kehidupan dia lah. Oh ya lu nggak bisa gitu, gua kapan lu bisa dan waktu. Iya. Nah, berarti gitu. tahun ini ya tetap harus rilis tahun ini. Iya, gitu. Oke, luar biasa. Ada berapa lagu kira-kira? Berapa ya? Ada kali sekitar di atas 20-an ya. Oh, di atas 20? Iya, 28. Jadi rencananya yang pertama itu 14 lagu, ya kan? Terus yang sisanya itu 14-nya lagi single album. Gitu. Iya. Jadi dibagi 2 ya, untuk album sama untuk single gitu. Iya. Nah, kalau untuk album barunya ini bocorannya dong Mas Freddy, judul albumnya kira-kira apa nih untuk yang akan rilis ini? Oh iya, Another World
another days and another story, ya. Hari yang lain, dunia yang lain, dan cerita yang lain. Gitu. Itu terinspirasi dari apa tuh? Apakah terinspirasi dengan kemarin kita terkena pandemik atau apa? Enggak, saya sih sebenarnya kalau terinspirasi dari kehidupan kami aja lah kan dunia. Kalau istilahnya gini, kalau lu udah nggak bisa, ya nggak bisa, ya udah lu cari hari lain, ya kan, dengan Gitu. dunia lain gitu aja. Jadi lu jangan ya itu aja. Gitu ya? Iya, jadi ya gue udah nggak bisa nih, ya udah gue hari ini nggak dapet, ya hari besok, ya mungkin juga nggak bisa, ya ada cerita. Jadi setiap hari dan di dalam dunia ada hari itu pasti ada cerita-cerita yang lain-lain gitu dalam kehidupan kita kan. Iya. Jadi apa yang Dengan dialami iya. gitu ya. Tiap harinya beda cerita, beda hari beda cerita Iya. gitu. Iya, Wow. banyak kehidupan. Dalam juga nih ya. Iya juga. Oke, kalau last but not least nih, mungkin tadi kan saya udah tanyain soal apa sih pesan-pesan dari Mas Freddy nih buat generasi baru gitu ya. Nah, kalau misalkan dari segi bermusiknya ada gak sih yang mau disampaikan nih sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita nih untuk teman-teman di luar sana kira-kira gimana sih caranya bisa bermusik yang benar-benar sesuai dengan roots-nya gitu? Ada gak yang mau disampaikan dari Mas Freddy? Roots-nya maksudnya pangnya gitu loh. Jadi tetap konsisten di jalurnya tuh gimana? Ada tips dari atau ada masukan dari Mas Freddy untuk teman-teman di luar sana mungkin? Ya, tips saya sih terus aja berkarya ya, gitu, dengan warna musik yang pernah ada, yang pernah buat gitu. Gitu. Bagi saya sih aja. Terus kita berkarya gitu. Terus berkarya pokoknya ya. Apapun yang terjadi tetap berkarya. Pokoknya kalau udah ada yang nggak cocok ya udah keluar aja gitu ya, nggak usah maksain gitu kayak tadi. Iya, gitu aja kan simpel kan. Iya kan, ngapain kita maksain kalau orang nggak bisa, ya kan. Ya saya mau masih berkarya, ya saya pakai kan. Oh ya udah minggir, ya kan, gue tetap berkarya gitu. Oke, siap. Kecuali kalau memang udah ada kesepakatan, Dian, ya udah Dian. Ya, dengan kesepakatan bersama kan banyak contoh-contoh band-band gitu ya. Seperti bukan kita mencarikan band yang lain ya. Contohnya band A ya kan. Ya udah nih cekcok konflik, ya kan, si A mau gini, ya udah nggak ada cekcok, udah bubar aja. Ya, mati, ya kan? Tolnya aja gitu ya. Iya, ya kan. Udah yang satu masih mau main band, ya udah bikin band baru. Ya, gitu. Itu kan roots-nya, ada satu orang roots yang lain gitu. Oke, Mas Freddy, makasih banyak nih waktunya ya. Titip salam untuk personil yang lain. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa cepat nerima kabar baik dari Subways. Kalau udah rilis jangan lupa informasiin ke Blast Noise, nanti saya bantu share untuk promonya, oke? Oke, terima kasih ya Mas Freddy ya. Selamat malam. Malam. Yuk. Noiser, itu tadi obrolan gue bareng sama Mas Freddy dari Subways, vokalisnya Subways ya, dan mudah-mudahan tadi banyak banget yang disampaikan sama Mas Freddy yang bisa menjadi masukan untuk teman-teman di luar sana, dan sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Jangan lupa setiap Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 9 kita ketemu di live interview Instagram bersama Blast Noise, dan gue Ica Blast Noise. Pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam, oke? So, bye now.